selamat pagi ya sahabat Merdeka Motor atau sobat Merdeka Motor. Jumpa lagi di channelnya Bengkel Merdeka Motor ya guys. Nah, pagi-pagi ini kita kedatangan mobil Suzuki R3 tahun 2015 Matic ya. Nah, Suzuki R3 2015 Matic ini kemarin ya, pagi ini kita tes. Suaranya itu waktu di bawah jalan ada bunyi kencang gitu ya, duduk gitu ya. Nah, memang salah satu penyakit mobil yang menggunakan electronic power steering itu kebanyakan rusak di bagian steering rack. Nah, di steering rack itu ada namanya bushing steering rack ya, bushing rack steer. Nah, biasanya bushing rack steernya itu sudah haus atau oblak seiring dengan pemakaian dan usia mobil ini, gitu ya. Jadi buat kalian yang punya mobil yang sudah menggunakan EPS, ya, electronic power steering, biasanya rusak itu ada di bagian bawah steering rack. Nah, steering rack itu dia kalau dia berfungsi ya untuk bergerak ke kanan atau ke kiri, di dalamnya ada namanya gemuk atau vaselin atau pelumas ya. Dia melumasi astrastir namanya. Nah, astrastir ini biasanya dia bergerak ke kanan ke kiri ini karena ada pelumas ya. Tapi pelumas itu lama-lama dia bakalan encer atau cair ya, seiring dengan pemakaian mobil ini. Jadi kalian perlu waspadai untuk yang menggunakan EPS kalau usianya sudah lebih dari 3 tahun ya, itu pasti ada gejala-gejala bunyi. Mau itu kilometernya masih 30.000, 50.000 sampai dengan 100.000 ke atas, pasti dia ada gejala seperti itu. Yang kedua guys, Suzuki R3 ini yang Matic khususnya punya salah satu kelemahan yang sudah ada di forum-forum, sudah ada di Google. Kalau kalian cari, salah satu penyakitnya adalah as roda ya. Jadi penyakitnya R3 itu pada saat mobil jalan di kecepatan 10 sampai 30, kalau kalian bisa merasakan, dia pasti akan geol-geol lah, kalau bahasa orang Sunda tuh ya geol-geol ya, atau pasti ada begininya nih ya, ada begininya nih di roda, kalau kalian bisa merasakan ya. Terus berikutnya, kalau mobil-mobil sudah usia dari 5 tahun, umumnya itu kaki-kakinya, yang kita bilang kaki-kaki adalah tie rod, long tie rod, ball joint, dan link stabil, pasti dia mengalami oblak atau mulai kendor-kendor ya. Kalau bahasa orang mah kakinya pada pegel guys, jadi minta dipijit atau diurut. Nah, kita sebagai bengkel alternatif, kita menawarkan perbaikan dengan hemat biaya ya. Kalau kalian mau ganti baru silakan, kalau kalian mau rekondisi juga silakan ya. Tapi insya Allah namanya kita rekondisi, tentu pasti kita memikirkan faktor keamanan dari penggunanya ya, tidak asal. Kenapa? Karena kita menggunakan alat-alat yang presisi ya. Jadi begitu guys. Nah, sekarang lagi kita lihat. Jadi sebelum kita memulai perbaikan di Suzuki R3 ini, biasa guys, kalau di bengkel Merdeka Motor, prosedur pertama kita terima customer. Setelah kita terima customer, kita pasti tanya keluhannya apa. Yang ketiga, kita lakukan test drive ya kan? Kita mengemudi bersama-sama dengan customer ya kan. Kita rasakan baik itu di jalan halus, di jalan jelek ya kan, ada poldur, ada speed bump ya, ada konblok, segala macam jalan guys ya, mau jalan menanjak, menurun, kita tes mobil, kaki mobil secara keseluruhan ya. Nah, setelah kita test drive, yang ketiga, yang keempat, kita lakukan pengecekan di workshop kita nih. Nah, kita cek satu persatu ya, kita ambil sampel sebelah aja nih, misalkan roda bagian kanan atau roda bagian kiri. Kita cek apakah bearing rodanya kena, apakah kanvas remnya udah habis atau tidak, apakah yang ketiga sistem shock breakernya udah lemah atau tidak, gitu kan. Artinya
semua bagian yang ada di kaki-kaki itu kita cek semua guys. Nah kalian jangan salah ini ya, karena kaki-kaki itu banyak banget komponennya ya. Kalau boleh kamera mendekat di sini ya. Di sistem shock breaker atau suspension itu dia ada namanya shock absorber ya. Kemudian ada namanya mounting shock atau support shock ya. Yang ketiga dia ada namanya stopper shock. Yang keempat ada namanya bearing shock. Yang kelima ada apa namanya ini, penutup shock breakernya ya. Jadi kalau kalian mau tahu, shock breaker aja itu udah punya beberapa komponen pendukung ya. Terus di luar shock breaker apalagi nih? Di luar shock breaker ada bagian-bagian lain. Salah satunya ini kan single wishbone R3 ya. Kita bisa lihat di sini ada lower arm ya. Lower arm itu dia di situ ada ball joint, ada lower arm, ada bushing lower arm kecil, ada bushing lower arm besar ya. Biasanya yang sering rusak itu adalah lower arm, bushing lower arm yang bagian besar dan ball jointnya. Sedangkan yang bushing lower arm kecilnya itu jarang rusak guys ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat di sini ya, di bagian shock breaker itu ada komponen penunjang namanya link stabil nih. Nah ini namanya link stabil. Link stabil kalau udah oblak ini bikin bunyi guys, bunyinya juga kenceng banget ya. Ini bisa bikin bunyi nih link stabil. Nah kalau kalian mau tahu caranya gimana ngeceknya, kalian bisa di gini nih ya, bisa digerak-gerakin. Kalau gerakannya udah parah gitu ya, udah parah nih, berarti link stabil tuh udah bermasalah gitu ya. Nah terus kedua, kalau kita mau ngecek shock breaker gampang. Kalau kita lihat udah ada kebocoran nih kayak gini nih, ada kebocoran oli nih, berarti nih sistem shock breakernya udah mengalami masalah, ada oli yang bocor. Nah ini yang kita sebut dengan penutup debu nih, shock breaker ya. Ini kita cek juga. Terus kemudian nanti di dalam sini dia ada namanya, kalau kita buka ini dalamnya ada stopper shock gitu ya. Terus nanti kalau R3, kalau kita mau buka shock breaker itu susah guys. Kalau kalian yang belum biasa, kalian harus hati-hati. Kenapa? Kita harus buka ini nih ya. Kita buka namanya cover wiper ya. Jadi ini kita buka, ini kita buka, lalu ini kita buka semua nih guys ya. Ini klip-klipannya dibuka nih banyak banget nih. Jadi kalau kalian belum biasa, jangan coba-coba ya buka ini ya, karena agak repot ya. Tapi sekarang banyak tunjuk sih di YouTube ya, asal hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak hati-hati, biasanya nanti kesenggol besi atau apa, kacanya retak ya. Jadi kalian harus hati-hati. Baik lagi bawah guys. Nah berikutnya apalagi sih yang kita cek? Yang kita cek tuh di sini ada namanya tie rod ya. Nah ini tie rod nih guys nih ya, ada tie rod. Biasanya dia ada kodenya. Kalau dia kodenya R berarti ini kanan ya. Nah ini juga kita cek nih guys, tie rodnya nih, fungsi tie rod ini seperti apa nih, kita cek juga. Terus kemudian di sini ada long tie rod atau rack end. Nah rack endnya kita cek juga nanti nih, dia udah oblak apa enggak. Terus di sini ada bushing lower arm yang besar nih. Nah ini bagus nih ya, dia nggak ada retak, sisi sebelah kanan bagus. Tapi nanti kita cek lagi ya guys ya, gitu. Nah ini kita cek lagi nih, apakah dia rusak atau tidak ya. Kemudian kita cek lagi ini bushing ya, ini juga bushing. Nanti kita cek juga bushingnya. Kalau kelihatan dari fisik ini bagus ya, nggak ada bekas mentok atau apa nih, bagus. Kemudian ball joint ya, nanti sistem ball joint kita cek ya. Lalu kemudian nih kita lihat ya, kanvas rem udah tipis nih guys. Nah tuh kanvas remnya udah tipis banget ya, tuh udah tipis banget ya. Ini kita rekomendasikan untuk ganti. Terus nanti kalau udah turun steering racknya, kita akan informasikan bagaimana cara ngeceknya dan apa sih kerusakannya ya, gitu. Nah sementara itu dulu, nanti kita sambung videonya pada saat semua komponen ini udah terbuka ya guys. Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya.